Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan konten baca buku. Hari ini baca buku akan membacakan sebuah buku ensiklopedi dongeng dan cerita Nusantara yang diceritakan oleh Daru Wijayanti. Oke, hari ini kita akan membacakan asal-usul Danau Toba Sumatera Utara. Kita langsung masuk. Pada zaman dahulu, di suatu desa di daerah Sumatera Utara, hiduplah seorang petani bernama Toba yang hidup menyendiri di sebuah lembah yang landai dan subur. Petani itu mengerjakan lahan pertaniannya untuk keperluan hidupnya. Selain mengerjakan ladang, kadang-kadang lelaki itu pergi memancing ke sungai yang tak berada jauh dari rumahnya. Setiap kali memancing, dengan mudahnya dia mendapatkan ikan karena di sungai yang jernih itu memang banyak sekali ikan. Ikan hasil pancingannya ia masak untuk dimakan. Pada suatu sore, setelah pulang dari ladang, lelaki itu langsung pergi ke sungai untuk memancing. Tapi setelah cukup lama dia memancing, tak seekor pun didapatnya. Sungguh aneh, pikirnya. Ia belum pernah mengalami kejadian seperti ini sebelumnya. Biasanya ikan di sungai itu mudah saja dia dapat, karena sudah terlalu lama menunggu dan tak seekor ikan pun yang memakan umpan pancingannya. Dia jadi kesal dan memutuskan untuk berhenti memancing. Tetapi saat dia menarik pancingannya, tiba-tiba pancing itu disambar ikan yang langsung menarik pancing itu jauh ke tengah sungai. Hatinya yang tadi kesal berubah menjadi gembira karena ikan menyambar pancingannya itu adalah ikan besar. Setelah beberapa lama ia biarkan pancingannya ditarik ke sana kemari, barulah pancing itu disentakkan. Dan tampaklah seekor ikan besar tergantung dan mengglepar-glepar di ujung tali pancingannya dengan cepat. Ikan itu ditariknya ke darat supaya tidak lepas. Sambil tersenyum bergembira, dia melepaskan mata pancing dari mulut ikan itu. Anehnya, saat dia sedang melepaskan mata pancing itu, ikan tersebut menatap dengan tatapan penuh arti. Kemudian setelah ikan itu diletakkan dalam ember, dia pun masuk ke dalam sungai untuk mandi. Ia sungguh gembira sekali karena belum pernah mendapatkan ikan sebesar itu. Pria tersebut tersenyum sambil membayangkan betapa lezatnya daging ikan itu jika sudah dipanggang. Terbit air liurnya membayangkan aroma ikan panggang. Selepas membersihkan diri, lelaki itu meninggalkan sungai untuk pulang ke rumahnya. Kala itu hari mulai senja. Langit menampakkan semburat merah matahari yang hendak bersembunyi ke arah barat. Setiba di rumah, lelaki itu langsung membawa ikan besar hasil pancingannya ke dapur. Ketika hendak menyalakan api untuk memanggang ikan, dia baru sadar bahwa kayu bakar di dapur rumahnya habis. Lelaki itu segera keluar untuk mengambil kayu bakar dari bawah kolong rumahnya. Kemudian sambil membawa beberapa potong kayu bakar, dia naik kembali ke atas rumah dan langsung ke dapur. Setiba di dapur, lelaki itu terkejut karena ikan besar yang tadi dipancingnya sudah tidak ada lagi di sana. Belum hilang rasa terkejutnya, di tempat ikan tadi diletakkan tampak terhampar beberapa keping uang emas. Karena terkejut dan heran mengalami keadaan yang aneh itu, dia meninggalkan dapur dan masuk ke kamar. Ketika lelaki itu membuka pintu kamar, tiba-tiba darahnya terkesiap karena di dalam kamar itu berdiri seorang perempuan dengan rambut panjang terurai. Perempuan itu sedang menyisir rambutnya sambil berdiri menghadap cermin yang tergantung pada dinding kamar. Sesaat kemudian perempuan itu membalikkan badannya
dan memandang lelaki yang tegak kebingungan di mulut pintu kamar. Lelaki itu menjadi sangat terpesona karena wajah perempuan yang berdiri di hadapannya luar biasa cantiknya. Dia belum pernah melihat wanita cantik secantik itu meskipun dahulu dia sudah jauh mengembara ke berbagai negeri. Oke guys, bagaimana kelanjutan ceritanya? Nanti kita akan lanjutkan di episode selanjutnya. Thank you.